Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya dari Sigma Fastener. Di video ini kita akan berbagi tentang U-bolt ya. Jadi U-bolt itu yang seperti ini. Nah ya, seperti ini bentuknya. Sesuai dengan namanya U-bolt, U bentuk huruf U dan bolt itu baut. Jadi intinya baut yang berbentuk huruf U. Nah sebenarnya saya sudah lama ingin mengeluarkan video ini, tapi mohon maaf saya baru sekarang sempat untuk membuat. Dan ini juga dilatar belakangi oleh seringnya komplain dari pembeli atau dari customer tentang barang yang dipesan. Jadi misalnya pembeli atau customer itu memesan ukuran setengah kali 3 atau setengah kali 2. Begitu barang dikirim dan barang diterima, kemudian biasanya sering komplain, "Loh Pak, saya kan pesannya setengah kali 2 atau setengah kali 3. Ini kok yang datangnya kok setengah kali 4," gitu. Jadi artinya diameter U-bolt itu setelah diukur lebih besar daripada yang dipesan. Nah ini agak susah menjelaskannya ya kalau secara tertulis gitu. Jadi ya saya membuat video ini sekalian sharing dan juga sekalian untuk menjadi referensi jika ada misalnya komplain-komplain atau keluhan seperti itu. Jadi supaya saya tidak berulang-ulang untuk menjelaskannya ya, yang cukup merepotkan. Jadi intinya begini. Untuk U-bolt sendiri itu biasanya dari sisi ukuran, kalau kita membeli di toko atau di toko material atau di toko baut dan lain sebagainya, itu yang disebutkan adalah ukuran besar kawat ya, ukuran besar batang U-boltnya dikali dengan ukuran handling pipe-nya, atau ukuran pipa, ukuran berapa inci dia bisa U-bolt ini digunakan gitu ya. Misalnya ya, kita ambil contoh misalnya kayak yang saya pegang ini sekarang ini ya, ini adalah ukuran 3/8 kali 4, 3/8 kali 3, maaf. Jadi maksudnya itu diameternya badan ini, diameter badannya U-bolt ini adalah ukuran 3/8 ini, atau sekitar 9,5 mili, atau pembulatannya ke 10 mili biasanya ya, 10 mili. Nah sedangkan tadi 3 itu adalah ukuran handling pipe. Ingat ya, bukan ukuran jarak antara ini ya, 3. Jadi 3 itu adalah ukuran besar pipa yang bisa menggunakan U-bolt ini. Nah biasanya hanya 2 ukuran itu aja yang disebutkan. Nah disinilah yang sering menimbulkan kesalahpahaman ya, kalau misalnya si pembeli belum terlalu banyak memahami masalah U-bolt. Nah untuk lebih jelasnya lagi, coba kita langsung lihat ke speknya aja ya. Nah seperti kita lihat ya, yang di spek ini untuk U-bolt itu, kita coba lihat di situ misalnya ukuran 3,5, ukuran 3/8 kali 3, atau untuk handling pipe 3 mili, 3 inci. Nah di situ kita bisa lihat bahwa untuk diameternya, bukan, maksud saya untuk jarak antara kaki dari U-bolt tersebut itu bukan 3 inci tetapi 4 inci ya, walaupun di situ disebutkan 100 mili ya, 100 mili itu ekuivalen ya dengan 4 inci gitu. Begitu juga dengan yang ukuran 1/4. Nah di situ 1/4 itu kelihatan bahwa 1/4 itu kalau diukur jarak antara kedua kakinya itu adalah 2 inci. Jarak kedua kaki ini diukur dari titik tengah diameter kaki yang satu ke titik tengah diameter kaki yang sebelahnya. Jadi bukan dari sisi dalam ke sisi dalam atau sisi luar ke sisi luar dari tiang U-bolt, tetapi dari titik tengah tiang U-bolt ke titik tengah tiang U-bolt yang berikutnya. Nah ini kalau kita lihat U-boltnya ya secara fisik, yang di tangan kiri saya ini ukurannya adalah 5/16 kali 3, sedangkan yang di tangan kanan saya ini adalah 3/8 kali 3. 3/8 kali 3 itu artinya itu diameter badannya ini 3/8 inci, sedangkan
U-bolt ini untuk menghandle pipa 3 inch. Yang ini juga begitu, kalau 5/16 kali 3 berarti diameter badannya ini adalah 5/16 in atau sekitar 8 mili ya, dan untuk menghandle pipa ukuran 3 in. Ini satu lagi contoh yang agak kecil ya, ini ukurannya 5/16 kali 1/4. Jadi 5/16 itu sama juga kayak tadi, 5/16 itu ukuran badannya, sedangkan 1/4 itu ukuran handling pipanya. Jadi pipa ukuran, jadi ini digunakan untuk menghandle pipa ukuran 1/4. Nah tadi kita lihat ya di spek yang tadi kita coba dari beberapa ukuran itu untuk ukuran 1/4, artinya untuk handling pipa 1/4 itu diameternya kita lihat 49 mili. Nah ini kita lihat aja di sini. Nah ya, ini kita ukur, atau kalau dengan ini, nah ini adalah 49 mili ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau ini yang 3 inch ya, 3 inch tadi kita lihat di speknya itu dia jaraknya adalah 100 mili. Nah, ini kita bisa lihat ya, 100 mili itu 100 mili atau 10 cm gitu. Nah jadi di sini kita bisa lihat secara langsung ya bahwa ukuran pipa atau ukuran spek yang disebutkan itu bukan merupakan jarak antara kedua kaki dari U-bolt ini seperti yang kebanyakan diasumsikan oleh orang gitu ya. Nah sekarang kita sudah lihat sendiri dan kita tadi juga sudah lihat speknya. Oke, kita kembali lagi ke video yang tadi. Nah jadi di sini terus timbul pertanyaan mungkin ya, lu sekarang kalau memang itu katakanlah misalnya ukurannya 5/16 kali 1/4 atau seperti tadi 5/16 kali 3, kenapa kok secara fisik dia memiliki jarak kaki yang jauh ya, lumayan jauh lebih besar daripada ukuran yang disebutkan di katalog gitu. Nah ini untuk memahami ini kita harus bisa mengerti dulu tentang ukuran pipa ya. Jadi kalau misalnya pipa itu ukuran 2 in, misalnya Anda membeli pipa ukuran 2 inch gitu ya, 2 inci. Nah ukuran 2 inci ini yang diukur dari pipa itu adalah diameter dalam ya, bukan diameter luar. Diameter luarnya nanti itu berapa tergantung dari ketebalan pipa tersebut. Semakin tebal pipanya ya semakin besar diameter luarnya. Contoh aja misalnya kita membeli pipa ukuran ini ya, ukuran 2 in gitu ya. Yang tadi saya sebutkan bahwa 2 in ini adalah ukuran dalam dari pipa. Nah misalnya ketebalan pipa tersebut misalnya 1/4 in ya, berarti diameter luarnya adalah diameter dalam ditambah dengan ketebalan ya kan, ketebalannya 1/4, satu sisi 1/4-nya lagi satu sisi berarti setengah. Nah berarti ketebalan pipa ini diameter luar pipa ini maksudnya itu secara total adalah 2,5 inci. Nah karena itu untuk U-bolt untuk ukuran 2 inci itu dia tidak, jarak antara kedua kakinya itu bukan 2 inci tetapi 2,5 inci, mungkin bahkan lebih gitu ya. Karena apa? Karena supaya pipa yang akan dipasangi U-bolt ini bisa masuk. Kalau misalnya pipanya 2 in dan itu adalah ukuran dalam pipa, kemudian U-boltnya jaraknya juga 2 in ya nanti kan nggak masuk ya. Jadi memang di sini diberikan space ya, diberikan space artinya jarak yang lebih besar daripada ukuran nominal daripada pipa itu karena untuk menghandle pipa tersebut agar pipa tersebut bisa masuk ke dalam U-bolt. Dan toleransi yang diberikan ini cukup besar ya, karena masing-masing pipa itu memiliki ketebalan yang berbeda-beda.
Ada misalnya kayak pipa galvanis kan tipis ya, paling cuma 1 mili. Tapi ada juga pipa yang jenis-jenis lain yang mungkin tebal sekali gitu ya. Jadi diberikan toleransi maksimum di U-bolt ini agar bisa menghandle pipa tersebut. Oke, mudah-mudahan pemahaman ini bisa diterima ya. Jadi supaya kita bisa sama-sama jelas dan tahu bagaimana kita untuk mendapatkan ukuran U-bolt yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Nah, di sini sekalian saya untuk membuat lebih jelas, saya akan tampilkan ya, ini spek beberapa ukuran dari U-bolt. Dari spek ini itu banyak sekali parameternya. Tapi saya di sini coba untuk fokus ke beberapa parameter saja yang penting bagi kita, yaitu diameter kawat, kemudian ukuran handling pipe-nya, dan kemudian ukuran dari jarak kedua kaki dan juga tinggi. Nah, jadi saya rasa dari sekian banyak parameter tadi hanya 4 inilah yang penting buat kita ya, gitu. Jadi seperti kita lihat tadi dari hasil pengukuran kita dan kemudian kita bandingkan ke sini, di sini kelihatan bahwa untuk ukuran 3 in itu dia jarak kakinya bukan 3 in tapi adalah 4 in atau 100 mili. Jadi juga untuk ukuran 1/4, untuk ukuran yang lain-lainnya dia memiliki jarak kedua kaki yang lebih besar daripada ukuran yang disebutkan tadi dengan penjelasan yang tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Nah, kemudian juga tinggi ini juga penting karena mungkin kita harus menggantung atau memasang di fondasi atau di apalah gitu yang memiliki ketebalan tertentu, sehingga kita harus tahu kan kalau sudah dipasangin pipa kira-kira kelebihnya itu yang ada dratnya itu kira-kira bisa tembus dan kemudian bisa diikat dengan mur di atasnya apa enggak gitu ya. Nah, kemudian satu lagi yang saya perlu sampaikan untuk masalah U-bolt ini adalah U-bolt itu selalu diukur dalam satuan inci ya. Jadi misalnya setengah kali 3, 5/8 kali 2, atau misalnya 5/16 kali 2,5 dan lain sebagainya. Tadi cara bacanya gimana sudah saya sebutkan. Nah, jadi silahkan dikonversi saja. Misalnya kalau misalnya ukuran 5/16 kali 3 itu ya berapa sih, 5/16 inci itu kira-kira berapa mili gitu ya. Nah, itu sudah pernah saya bahas konversi dari inci ke mili di video saya sebelumnya. Silakan kalau untuk yang ingin tahu lebih jauh, link untuk video konversi dari inci ke mili itu sudah saya masukkan atau sudah saya cantumkan di deskripsi video ya. Silakan disimak di bawah ini. Nah, kemudian hal yang lain lagi yang perlu saya sampaikan untuk U-bolt ini, untuk bahan ya, untuk bahan itu untuk yang ada atau umum di pasaran lokal di sini atau di tempat kita di Indonesia itu hanya biasanya tuh 2. Ini yang umum ya, yang umum, yaitu satu yang bahan besi dengan finishing galvanis seperti yang saya pegang ini ya. Ini bahannya besi biasa, kemudian dengan finishing galvanis. Kemudian satu lagi dengan bahan stainless. Ada juga yang nanti yang bahan baja atau bahan apa yang lain sebagainya yang mungkin digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu. Tetapi untuk saat ini kalau dari segi bahan, biasanya yang tersedia di pasaran itu adalah 2 jenis bahan tersebut. Kemudian untuk U-bolt ini sendiri, untuk murnya yang digunakan di U-bolt ini juga dalam ukuran inci ya. Jadi kalau misalnya U-boltnya 5/16 berarti kalau kita lihat di sini kan ada murnya ya.
Nah, kalau misalnya U-bolt seperti ini ukuran 5/16, ini murnya juga adalah ukuran murnya 5/16. Jadi murnya juga menggunakan mur inci, bukan mur mili. Dratnya juga drat inci. Pokoknya segala sesuatu untuk U-bolt ini semuanya dicantumkan dalam satuan inci gitu. Oke, nah jadi tadi kan sudah kita sebutkan ya bahwa kalau misalnya kita beli atau kita misalnya memesan U-bolt katakanlah seperti ini yang ukurannya 5/16 kali 1/4, nanti kita akan mendapatkan barang fisiknya seperti ini, yang mana kalau kita ukur tadi 1/4 ini jarak antara kedua ininya tadi bukan 1/4 tapi di sini malah 2 in gitu ya. Jadi kita akan mendapatkan lebih besar. Ini saya ulangi aja lagi supaya lebih jelas. Nah, sebaliknya sekarang gimana? Kalau misalnya nih saya mungkin beli U-bolt untuk kebutuhan lain lah, bukan untuk pipa atau lain sebagainya. Dan saya mau misalnya U-bolt yang U-bolt yang punya jarak antara kakinya ini yang 2 in gitu. Nah, kalau dibalik kondisinya seperti itu, berarti nanti Anda memesannya jangan yang 2 in. Anda memesannya harus yang 1,5 in gitu ya, atau dalam hal ini 1/4, karena 1/4 di sini kalau kita ukur jaraknya adalah 2, tapi jarak tadi itu adalah dari titik tengah kaki yang satu ke titik tengah kaki yang kedua ya, kaki yang sebelahnya, bukan dari sisi yang dalam ini ataupun dari sisi yang luar di sini ya, bukan. Nah, jadi kalau misalnya Anda butuh yang jarak antara kedua kaki ini, jarak dalam kedua kaki ini yang misalnya bersihnya itu 2 in misalnya gitu ya, mungkin Anda nanti kalau memesan Anda harusnya memesan yang ukuran 1,5 gitu. Jadi mudah-mudahan hal ini bisa jelas ya. Nanti jangan kalau kita perlunya yang 2 in kemudian kita memesannya yang 2, karena nanti yang datang akan 2,5 gitu. Atau kalau kita misalnya 3, yang datang nanti ukurannya justru 4 gitu. Nanti akan membingungkan ya, membingungkan, dan yang ada nanti hanya akan membuang-buang waktu saja untuk komplain ke pembeli, komplain ke penjual dan lain sebagainya. Oke, itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan isi dari video ini ada manfaatnya, dan jangan lupa untuk mensupport saya dan membantu saya untuk mengeluarkan video-video berikutnya yang mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Like-nya, dan alhamdulillah kalau Anda berkenan untuk subscribe gitu ya, kemudian bisa di-share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi yang ada di dalam video ini. Sampai di sini dulu untuk video kali ini, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.